Dikejar duit, kata Pak Budiaji. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya terus terang datang ke sini sebenarnya niatnya itu tadi mau store berkas dari mitra-mitra saya sudah nggak pernah closing lagi Bu, 3 bulan ini Bu, karena sekarang mitra-mitra saya yang closing Bu. Ya saya bantu mitra-mitra saya kalau saya ya untuk belajar ke sini. Ini loh yang namanya Mbak Valen, ini yang namanya Mas Fadli di sini. Nah, disitulah bisnis kita itu akan berkembang Bu. Kalau kita jalanin sendiri pasti akan capek. Ya, capek istilah masih kita akan lelah. Saya Teja Setiawan, perkenalkan Bapak Ibu sekalian. Saya 2 tahun lalu dikenalkan bisnis ini dengan calon kron keempat, Pak Budiaji. Pak Budiaji ini adalah junior saya Bu, di sebuah PT farmasi terbesar di Indonesia, PT K lah. Posisi saat itu saya masih di zona nyaman. 12 tahun saya merintis, saya mencapai ya kalau dibilang orang saya sudah punya mobil, punya rumah. Saya tidak menjelekkan PT K itu ya. Tapi ya tahu sendirilah ya, namanya kerja sama orang semakin tinggi jabatan, kebebasan finansial, oke, saya dapatkan saat itu saya di zona nyaman. Tapi kebebasan waktu tidak saya dapatkan. Saat itu saya bertemu dengan Pak Budiaji, kita ngobrol ya nggak begitu dekat lah saat itu. Pak Budiaji biasa, saya nggak pernah sapa karena dia junior saya. Jujur ini saya bicara, ya jujur bicara, dia pun belum bisa nyetir mobil saat itu Bapak Ibu. Pertama kali dapat mobil di mana Pak Budiaji? Di kantor kita ya. Pak Budiaji nyetir pertama nabrak Bapak Ibu. Kalau dia berhasil aja. Dan saya ajarin, udah selesai, dan ya akhirnya tidak. Lama-lama Pak Budiaji. Cuma 1 tahun lebih berapa bulan saya bertemu dengan dia dan saya tidak ada interaksi yang intens ya. Tapi saya mengenal dia, tapi karena saya senior, saya tidak melihat dia. Ya. Dia resign, saya tetap di zona nyaman saya. Tahun 2014 saya ditawarkan sama Pak Budiaji. Pak, ayo Pak, join di bisnis saya. Sorry Bu, saya nggak mau. Karena saya lihat waktu itu saya langsung searching ya, wah bulat-bulat ini pasti MLM. Enggak, saya bilang gitu. Bulat-bulat kan MLM, saya tidak melihat dalamnya Bapak Ibu sekalian. Saat itu saya putuskan tidak. 1 tahun kemudian zona nyaman saya rasa sudah tidak bisa saya rasakan lagi. Saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebelum saya mengundurkan diri sebenarnya tahun 2010 saya sudah mempersiapkan, saya nggak konyol dong. Saya ikut bisnis franchise di salah satu bakso kepala sapi ya. Saya punya karyawan 7, lumayan lah usaha saya. Jadi bakso kepala sapi itu saya kasih ke istri saya tadi. Ini istri saya tadi itu yang, ini tadi istri saya. Ibu Ika itu adalah istri saya serahin ke dia, saya tetap di zona nyaman saya. Akhirnya saya tidak merasakan lagi, akhirnya 2015 saya memutuskan untuk resign. Saya beranggapan waktu itu, wah saya masih, bakso saya lagi jaya-jayanya. Tapi yang namanya dagang, ya tetap waktu itu saya setengah gaji saya hampir 3/4 itu saya bukan ngerem lagi ya, itu berhenti mendadak Bapak Ibu. Hilang gaji saya di kantor. Ekonomi langsung goyang Bapak Ibu sekalian. 2015 saya ditawarin masih sama Pak Budiaji keluar. Saya tolak juga, saya masih punya pesangon. Pesangon enggak Bu. Sorry Bu, 27 juta saya di perusahaan A, hilang saya Bu. Karena saya tidak tahu akuisisi, tidak tahu apa-apa ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi saya nggak mau menjelekkan itu. Akhirnya saya tahun 2016 saya menyerahkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya menyerahkan diri, saya undang Pak Budiaji. Menyerahkan diri, saya saat itu saya nggak tahu Bu, saya di titik terendah dalam hidup saya. Secara ekonomi, saya sudah stres. Biasa pegang duit puluhan tiap bulan, sekarang cuma ngandelin warung yang kondisinya lagi turun. Karyawan 7, anak sekolah di Al-Azhar, pusing saya. Biasa pegang duit, biasa ke mall tiap minggu sama istri saya, sekarang nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya bertemu, saya menyerahkan diri. Istri saya adalah orang pertama yang menolak. Saya tidak mau join. Saya dikatain, kamu nih nggak punya uang, ngapain sih ikut bisnis-bisnis seperti itu lagi? Waduh. Saya cuma bilang sama istri saya, nih saya waktu itu kan masih belum online ya, masih offline, masih dapat buku free chat sama buku itu, nih kamu pelajarin aja. Istri saya terus terang lebih pintar daripada saya ya. Nih pelajarin,
Kalau kamu bisa tunjukkan bisnis ini tidak bagus, saya nggak akan join. Ada alasannya. Tapi kalau kamu tidak bisa tunjukkan, sorry, kita beda jalur. Yang penting dapur ngebun. Yang penting dapur ngebun. Saya yakin. Kamu bayarnya pakai apa? Udah nggak usah dipikir. Saya bayar pakai asuransi anak saya. Kamu gila ya? Asuransi aja kamu embat, dia bilang gitu. Saya cuma menyatakan saya yakin bisnis ini bagus. Oke, saya jalani bisnis ini. 1 minggu kemudian istri saya tahu dia tidak bisa dipaksa. Dia pelajari sendiri. Akhirnya 1 minggu kemudian dia bertanya kepada saya, Mas, ini apa Pak? Ya namanya baru dipelajarin ya, saya nggak bisa jawab ya. Saya jawab sekenanya, tapi dia kritis. Akhirnya dia apa? Kamu gimana sih mau jadi leader apa bos ya, dia bilang gitu. Kalau nggak bisa, ya udah saya panggilin lagi aja ya, daripada saya gagal paham kan. Saya panggilin lagi Pak Budiaji ternyata sudah keluar kota, sibuk dia. Waduh, saya panggilin lah miteranya dia, panggil jelasin, saya minggir daripada nanti saya malu ya, nanti ditolak lagi. Saya akhirnya ini, saya dipanggil itu di warung, Mas saya join 1 juta. Lah join, duitnya dari mana? Saya bilang gitu, nggak mau tahu. Saya tawar-tawaran, akhirnya dia mau ikut yang 700, sudah ya 700 ya. 300-nya saya kasih di titik bisnis adiknya dia yang dikasih kuliah, karena saya punya jaringan di Jogja. Nah seperti itu. Terus bayarnya bagaimana? Nggak mau tahu Mas, saya nggak tahu. Saya hanya mau bantu suami, saya mau hanya bantu kamu. Disinilah tempat kita untuk menata masa depan lagi. Akhirnya saat itu juga saya mulai bergerak. Ternyata itu bisnis ini bisa dibilang gampang, memang gampang. Cuma cintailah home sharing, table meeting, dan BOP Bapak Ibu sekalian. Kalau mau bisnis jaringan itu di 3i maupun di networking ya, itu mau besar. 3 bulan pertama saya tidak mencintai table meeting, home sharing maupun BOP. Saya dengan baju saya seolah, karena kan saya di marketing, itu gampang, cuma baca buku gini bisa. Ternyata itu dari 10 orang yang saya presentasi, 20 orang yang nolak saya Bapak Ibu. Bayangin aja. Begitu saya mau datang Pak, saya mau tawarin tabungan gini. Udah saya udah tahu, udah ada yang saya. Betul, 1 bulan pertama saya langsung tim agensi. Yang saya closing itu adalah saudara dan kakak-kakak saya semua. Yang karena apa? Kasihan. Sedih nggak Bapak Ibu saya? Kasihan. Kamu kan pengangguran. Coba. Ya udah, itu menjadi cerita saya ya. Aktif saya tuh mulai di bulan Mei Bapak Ibu sekalian. Saya langsung cintai. Saya bertemu dengan leader saya Mbak Indrinani yang sangat-sangat luar biasa mensupport saya. Dia hanya bilang sama saya, Pak Teja, kalau Pak Teja nggak pernah table meeting, nggak pernah home sharing ke tempat saya ataupun BOP, saya nggak akan pernah urusin Pak Teja. Waduh, saya bilang gitu. Tapi memang 3 bulan itu saya nggak closing, bingung saya, stuck. Akhirnya di bulan akhir Mei saya ikutin BOP Karawang ya, waktu itu BOP besar. Mulai saya kenal Pak Matit, kenal LC, saya langsung dekat dengan Pak Budiaji. Dari situlah jaringan saya mulai bergerak meskipun perlahan tapi pasti. Saat ini saya lagi kurang sedikit saya mengejar bronze saat ini. Ekonomi sudah mulai mendekati digit gaji saya di kantor. Wih. Saya dengan istri. Nah malah ini bulan ini malah istri yang tadinya nolak itu sudah hampir 3/4-nya dari omset saya Bapak Ibu sekalian. Coba. Istri saya yang pertama kali menolak bisnis ini, dia larinya kenceng. Ibarat dia, kalau saya pergi nganter anak, kok lama ya? Pasti prospek dulu Bapak Ibu. Pulang jam 9 kemana prospek ini? Kita tidak pernah memikirkan orang itu akan closing atau enggak. Yang penting kita hobi kita bercerita aja Bapak Ibu. Bercerita aja, masalah closing atau tidak closing itu belakangan. Ikutin sistem aja. Saya diriin base camp, yang tadinya karyawan saya tidur di lantai 2, saya tutup, pindahin ke lantai 3, akhirnya warung lantai 2 saya jadiin base camp. Dan tadinya yang menu-menu di daftar, menu di warung saya, itu sudah habis. Saya tinggal 3i. Orang kalau masuk ke bakso saya, ini jualan bakso apa jualan 3i? Ya karena ini adalah pasif, sekarang bukan pasif income, karena itu adalah penghasilan utama saya Bapak Ibu sekalian. Dari sinilah
Yang tadinya saya merasa, kenapa tidak 2 tahun yang lalu ya, saya bilang gitu. Ya tapi ya sudahlah, belum rezekinya. Tapi saya bilang, tapi saya minta kalau Bapak Ibu yang belum join saat ini di ruangan sini, tolong Bapak Ibu sekalian pikirkan, jangan senasib sama saya Bapak Ibu sekalian. Putuskan untuk join, karena telat sedikit aja jaringan kita itu sekarang lagi kuat-kuatnya Bapak Ibu sekalian. Inilah kesempatan kendaraan kita untuk menggapai impian-impian kita Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin itu testimoni dari saya. Ya. Saya yakin kalau saya bisa, pasti Bapak Ibu sekalian juga pasti bisa. Semangat pagi. Luar biasa. Go, bro. Dikejar duit. Terima kasih.